Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Franky Situmorang. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya atau STI Eka Prasetya Medan. Saya menjadi dosen di STI Eka Prasetya mulai tahun 2020 hingga saat ini. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu instrumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengajaran atau yang dikenal dengan PPD UKT TPT. Adapun mata kuliah yang saya ampuh hingga saat ini adalah akuntansi biaya. Sebagai seorang dosen, saya telah melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya di bidang pengajaran. Mata kuliah akuntansi biaya mempunyai bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa jurusan akuntansi di semester 3 ini. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi biaya, menghitung dan melaporkan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Dalam mata kuliah akuntansi biaya ini terdapat 16 pertemuan, di mana 2 pertemuan diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun materi pembelajaran dalam satu semester yang saya bawakan adalah turunan dari CPMK, yaitu sub CPMK. Yang pertama, konsep dasar akuntansi biaya. Kedua, biaya bahan baku. Ketiga, biaya tenaga kerja. Keempat, biaya overhead pabrik. Kelima, metode full costing dan variable costing. Keenam, metode harga pokok pesanan. Ketujuh, metode harga pokok proses. Kedelapan, konsep biaya bersama dan produk sampingan. Yang kesembilan, activity based costing atau ABC. Dalam sistem pembelajaran yang saya bawakan, saya menerapkan sistem pembelajaran DIA atau delivery, penyampaian, interaction atau interaksi, assessment atau penilaian. Delivery, saya menyampaikan topik pembelajaran secara langsung dengan menampilkan slide PowerPoint dan video yang terkait dengan topik perkuliahan tersebut. Pada interaksi, saya membuka sesi tanya jawab dan forum diskusi untuk berlangsungnya perkuliahan dan saat perkuliahan telah selesai. Kemudian pada bagian assessment, saya membentuk kelompok belajar dan diberikan tugas kepada setiap mahasiswa dan juga setiap kelompok belajar, sehingga ada penilaian secara individu dan penilaian secara kelompok. Agar sistem perkuliahan ini berjalan dengan baik, maka di setiap semester harus disampaikan kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan memuat hal-hal sebagai berikut. Pertama, deskripsi singkat tentang mata kuliah akuntansi biaya. Kedua, materi yang akan dibahas selama satu semester. Dan yang ketiga, aturan yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa dalam satu semester. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. 1. Kehadiran dengan bobot 10%. Kedua, tugas 1 dengan bobot 20%. Tugas ini meliputi tugas rutin dan tugas kelompok, mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7. 3. Tugas 2 dengan bobot 30%. Tugas ini merupakan hasil dari tugas proyek yang dilakukan oleh mahasiswa secara berkelompok. Keempat, UTS dengan bobot 20% dan UAS dengan bobot 20%. Sedangkan range nilai yang telah ditetapkan adalah range nilai 85 sampai seterusnya nilai A, range nilai 80 sampai 84 nilai A minus, range nilai 75 sampai 79 nilai B plus,
range nilai 70 sampai 74 nilai B, range nilai 65 sampai 69 nilai B minus, range nilai 60 sampai 64 nilai C plus, range nilai 50 sampai 59 nilai C, range nilai 40 sampai 49 nilai D, range nilai di bawah 40 nilai E. Demikianlah pernyataan saya mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan sistem pembelajaran yang telah saya ampu. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi biaya yang dilakukan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita ya di mata kuliah akuntansi biaya. Hari ini materi yang akan kita bahas itu adalah biaya bahan baku. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai materi biaya bahan baku, apakah di kelas ini atau apakah Anda pernah mendengar istilah bahan baku? Ada yang tahu istilah bahan baku? Ya, silakan Randy, Dini. Biaya bahan baku menurut dari pengertian saya itu biaya dasar dari pembuatan suatu produk. Oke, biaya dasar dalam pembuatan sebuah produk. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya Wendy. Kemudian ada lagi yang mau memberikan pendapatnya mengenai biaya bahan baku atau bahan baku kira-kira. Ya, silakan Karen. Menurut saya bahan baku merupakan bahan mentah yang akan diolah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi. Oh, oke. Ada bisa kasih contohnya seperti apa? Contohnya bahan baku dari baju itu benang gitu. Nah, produk setengah jadinya itu bisa jadi kain gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih atas tanggapannya Karen. Jadi apa yang disampaikan oleh teman Anda tadi yang berdua itu benar ya. Jadi kalau kita bicara tentang bahan baku itu adalah bahan dasar atau bahan utama dalam pembuatan sebuah produk. Oke. Nah, seperti tadi pertanyaan saya, apa itu bahan baku sudah dijawab oleh teman-teman Anda. Sekarang kita bahas mengenai bahan baku dan biaya bahan baku berdasarkan sumber bacaan yang kita pakai ya dari buku Mulyadi. Bahan baku atau raw material adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk di mana bahan tersebut secara menyeluruh kelihatan pada produk jadinya. Ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh teman Anda ya. Kemudian biaya bahan baku atau raw material cost adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, dan biaya-biaya lainnya. Jadi dalam konsep akuntansi biaya bahan baku itu bukan hanya harga faktur materialnya, tapi juga seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Mulai dari ongkos angkut tadi sudah disampaikan, ya, kemudian mungkin penyimpanan dan lain-lain. Itulah yang menjadi biaya bahan baku. Hulu ya kan? Ya. Ini adalah contoh dari sebuah produk. Oke. Nah, bahan-bahan untuk membuat produk ini ya ada apa ini? Tepung. Kemudian telur. Kemudian gula. Kemudian air dan mungkin beberapa bahan-bahan lainnya.
sekarang kita akan analisis apakah ini adalah bahan baku atau bahan penolong, ya. Nah, di dalam pengertiannya secara sempit, bahwasannya bahan baku itu adalah kalau pengertiannya begini, kalau tidak ada bahan tersebut maka produk tersebut tidak akan terjadi dibuat atau diproduksi. Tanpa ada bahan tersebut maka produk tersebut tidak akan bisa diproduksi. Nah, pertanyaan saya, coba kita lihat di sini, ya, apakah tanpa tepung produk ini tidak akan bisa diproduksi? Iya, berarti dia adalah bahan baku. Kemudian, apakah tanpa ada telur ini roti ini atau kue ini bisa diproduksi? Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Begitu ya. Apakah roti ini tanpa ada telur ini bisa kita buat? Tidak ya. Jadi harus ada telurnya. Iya, berarti dia adalah bahan baku. Kemudian gula. Apakah komponen gula ini tanpa ada gula, apakah rotinya ini bisa kita produksi? Bisa? Bisa, berarti dia bukan bahan baku. Kemudian air. Air ini adalah komponen utama atau tanpa ada air apakah produk bolu ini bisa kita produksi? Tidak. Berarti tanpa air produk ini tidak bisa dibuat ya? Tidak bisa diproduksi ya? Iya, berarti benar bahwasanya air adalah bahan baku untuk membuat produk tersebut. Berarti dia adalah bagian dari bahan baku. Nah, itu dia penjelasan mengenai biaya bahan baku. Nah, dari penjelasan tersebut Anda sudah bisa mendefinisikan atau menjelaskan bahwasannya bahan penolong itu adalah bahan pelengkap. Artinya tanpa ada produk bahan tersebut pun maka produknya bisa diproduksi atau bisa diolah atau bisa diciptakan. Sebelum saya lanjut ini, saya lanjut materinya, ada pertanyaan kira-kira? Ya, silakan. Fani, silakan. Ada pertanyaan? Saya mau nanya Pak, biasanya kalau di dalam perusahaan itu bagaimana prosedur untuk pengadaan bahan? Oh, oke, baik. Oh ya, jadi langsung ke contoh prakteknya ya. Iya, memang kalau kita mau memahami sebuah alur memang langsung ke praktek karena itu lebih mudah kita memahaminya. Baik, saya akan jelaskan sedikit mengenai sistem pengadaan atau pembelian mungkin ya bahan di dalam sebuah perusahaan. Nah, sistem pembelian bahan itu pertama ya itu ada user. Ada tahu user ini apa? User artinya pengguna atau pemakai bahan baku tersebut. Nah, bahan baku tersebut dipakai oleh user. Bisa saja mungkin di dalam perusahaan itu usernya itu adalah bagian produksi. Siapa saja yang ada di dalam departemen produksi itu dapat kita golongkan menjadi pengguna atau user. Nah, user ini nanti akan melakukan permintaan pembelian, ya. Permintaan pembelian kepada siapa? Kepada purchasing atau bagian pembelian atau bagian pengadaan istilahnya. Ya, jadi yang tahu pembelian itu kapan dibeli itu adalah bagian user dulu. Jadi user yang menggunakan produk tersebut, kemudian dia akan pesan ke bagian purchasing atau bagian pengadaan. Nanti bagian pengadaan atau bagian purchasing, ya, itu akan melakukan order pembelian atau pemesanan kepada supplier. Supplier itu siapa? Ya, mungkin orang pemasok ya, pemasok ini. Karena kadang-kadang di dalam sebuah perusahaan itu ada yang menjadi pemasok tetap, begitu. Ya, jadi dia tinggal menghubungi saja bagian supplier atau pemasok supaya apa? Supaya dia bisa memasok
bahan atau barang atau produk yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian nanti supplier itu akan melakukan pengiriman barang ke mana? Ya, bisa langsung ke gudang, biasanya ke gudang perusahaan yang meminta, ya, atau yang order. Nanti petugas gudang akan mengecek atau memeriksa barang yang datang dengan apa? Pemesanannya cocok apa tidak? Bahan yang dipesan dengan produk yang datang, ya. Takutnya nanti yang dipesan gula datangnya kopi, kan nggak cocok. Jadi wajib harus diperiksa. Nanti petugas gudang akan memeriksa bagian yang tidak sesuai dengan pesanan, akan dikembalikan lagi kepada supplier. Oke. Kemudian barang yang sesuai akan dicatat di bagian gudang atau disimpan di gudang. Oke. Nah, setelah sudah sampai nanti di gudang barang-barang tersebut, nah, kemudian nanti akan dipakai oleh user. Pemakaian user ini nanti terbagi 3 pencatatannya. Ada yang menggunakannya sistem FIFO, ada yang menggunakan sistem LIFO, dan ada yang menggunakan sistem secara average. Nah, beginilah siklus atau sistem pembelian bahan dalam sebuah perusahaan, ya, mulai dari user, kemudian order pembelian, sampai kemudian ke supplier. Dari supplier barang akan dikirim, disampai nanti setelah dikirim akan dicek atau diperiksa kesesuaian antara yang dipesan dengan yang datang. Kalau cocok akan dimasukkan di gudang dan dicatat sebagai persediaan. Bagi barang atau bahan yang tidak cocok akan dikembalikan atau diretur ke perusahaan tersebut. Nah, itulah dia siklus pencatatan dalam atau mungkin pengadaan, ya, mulai dari pengadaan, request, sampai pencatatan bahan baku atau bahan yang ada di dalam perusahaan. Mungkin setiap perusahaan berbeda sistem operasional prosedurnya atau SOP-nya, tapi pada dasarnya inilah intinya pada saat kita melakukan order pembelian. Kira-kira begitu. Untuk penjelasan ini ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan kira-kira? Cukup jelas? Oke, baik. Nah, coba Anda perhatikan, ini adalah contoh permintaan pembelian di sebuah perusahaan. Di sini kita bisa lihat, ya, formnya ini contoh form, ya. Dan ini adalah contoh form dari perusahaan saya bekerja, ya. Di sini ada namanya lampiran dokumen, kemudian ada request dari departemen-departemennya masing-masing. Seperti begini, produksi, mereka request itu bahan baku, ya. Kemudian ada tanda tangan bagi pihak yang memesan, ya. Kemudian ada juga otorisasi, ya. Biasanya dalam sebuah perusahaan wajib ada otorisasi untuk pembelian. Oke, kemudian setelah dilakukan request dari departemen tertentu, kemudian dilakukan order pembelian. Nah, inilah order pembelian yang dibuat oleh perusahaan ini untuk ke suppliernya masing-masing, ya. Jadi order, kemudian setelah dilakukan order, kemudian barang tersebut akan sampai ke gudang konsumen mereka, yaitu perusahaan yang melakukan order. Di perusahaan yang menerapkan order itu nanti akan dicek, diperiksa, kemudian dibandingkan antara barang yang dipesan dengan barang yang datang. Coba kita lihat dari contoh tadi. Untuk bahan bakunya sudah sesuai diterima, kemudian kacang kedelai bahan baku juga sudah diterima, kemudian semen 3 rodanya juga sudah diterima, berarti itu sesuai dengan spesifikasi pesanan. Kemudian yang terakhir HPS ukuran 4 dikembalikan. Kenapa?
Iya, karena tidak sesuai. Di sini ada dijelaskan ya. Karena tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan. Nah, Anda bila nanti berada di posisi sebagai bagian persediaan, titik kritisnya atau hal yang harus penting Anda pahami adalah bagian penerimaan. Jangan barang yang diterima itu, yang datang itu diterima semua, tapi harus dicek dengan pemesanan. Kira-kira begitu. Ya, begitu dia ya, sedikit penjelasan dan contoh faktur ataupun administrasi dalam penerimaan persediaan. Ya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke metode pencatatan. Tadi kan di awal sudah kita lihat ya, ada metode FIFO, ada metode LIFO, dan ada metode average atau rata. Nah, sekarang kita akan membahas metode FIFO, metode LIFO, dan average ini. Ya. Nah, supaya kita lebih memahami mengenai metode LIFO, metode FIFO, dan metode average ini, kita akan membahas sebuah contoh dulu, ya, contoh soal nanti. Nah, sebelum kita masuk, ada yang udah pernah dengar istilah metode FIFO, LIFO, dan average? Pernah? Coba ini apa itu metode FIFO dan apa itu metode FIFO, LIFO, dan average? Oke. Oke, baik. Oke, baik. Ya, jadi itu dia penjelasan dari teman Anda ya mengenai metode aliran bahan atau pemakaian. Supaya kita lebih memahami alurnya, coba kita lihat di sini ada contoh. Ada Rp920 nilai persediaan dari 40 unit. Jadi otomatis harga rata-rata per unit adalah Rp23 per unit. Jadi tinggal kita hitung saja, 40 unit dikali Rp23 adalah Rp920. Baik, karena datanya tanggal 15 Januari 2025 itu kita pakai 20 unit, harga 23, maka pengeluarannya adalah di Rp460. Sisanya 15 Januari 2025 ada 20 unit, harga Rp23. Maka sisanya adalah Rp460. Ya. Nah, berikutlah perbandingan antara metode FIFO, metode LIFO, dan metode average mengenai nilai persediaan akhir. Metode FIFO itu Rp520, metode LIFO 400, kemudian metode average itu 460. Ya, itulah perbandingannya kalau kita menggunakan metode FIFO, metode LIFO, dan metode average dalam menggunakan sistem persediaan pemakaian bahan dan barang dari persediaan. Baik, sampai sini ada pertanyaan dari Anda mengenai penjelasan tadi? Ada pertanyaan? Tidak ada, cukup jelas? Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan lagi, maka pertemuan hari ini kita sudahi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga partisipasinya. Selamat malam. Demikianlah penjelasan sistem proses pembelajaran dan video pembelajaran yang bisa saya sampaikan dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.